Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rangga Hadiwijaya dengan saya sendiri, Muhammad Akbar Sampurno, Nanda Aprodita Saragih, Tanya Ananda Sapira, dan Anis Sonia Ginting. Berikut ini adalah hasil video pembelajaran kami. Kepemimpinan sektor publik adalah seseorang yang memiliki kapasitas melakukan efisiensi, melakukan perintah, mengkreat tindakan, dan memiliki komitmen dalam lingkungan kerja. Dalam publik, sektor seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya adalah setiap permasalahan yang berkembang. Seorang pemimpin juga harus mampu melakukan inovasi dalam organisasi yang dipimpinnya, apakah inovasi tersebut impak akhirnya pada penguatan sumber daya manusia ataupun sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin juga harus mampu merancang dan memilih semua tindakannya yang dilakukan oleh bawahannya dengan sangat efektif dan akan menghasilkan efisiensi dalam banyak hal, yaitu waktu, uang, dan jumlah orang yang melaksanakannya. Kepemimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik sangat penting dan menjadi barometer utama untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah yang secara langsung diwakili oleh gaya atau perilaku kepemimpinan publik yang wajib memberikan layanan publik dengan warganya. Buruknya praktik penyelenggaraan pelayanan publik akan mempermudah warga dan masyarakat luas memberikan penilaian terhadap baik buruknya gaya atau perilaku pemimpinnya. Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik secara prima dan berkualitas jelas akan berdampak kepada peningkatan dukungan dan kepercayaan masyarakat di dalam mensukseskan program kerja yang menjadi tujuan utama kepemimpinannya melalui pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat menjadikan kepemimpinan harus terus-menerus memotivasi bawahan yang setiap waktu berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan bawahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat juga menjadi keberhasilan pemimpinnya. Demikian sebaliknya. Ketiga, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di dalam berinteraksi dengan organisasi publik, menyebabkan pemimpin harus akuntabel, berintegritas tinggi, dan transparan. Mengingat dalam suasana reformasi semuanya bisa cepat terlihat dan serba terbuka. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas tugas yang diembannya dengan integritas dan yang tinggi dan transparan. Menurut para suraman, Zeitmal dan Berry, ServQual atau Service Quality adalah suatu pendekatan berdasarkan perbandingan dua faktor utama, yaitu yang menentukan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, persepsi konsumen atas layanan nyata yang mereka terima, dan yang kedua, layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan. Model ini memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, tangibles, yaitu penampilan atau fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan alat-alat komunikasi. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat. Yang ketiga, responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu konsumen dan menyediakan pelayanan dengan cepat. Yang keempat, assurance, yaitu pengetahuan kesopan santunan para pegawai dan kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan kerahasiaan. Yang kelima, empati, yaitu kepedulian dan perhatian individu yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Ruang lingkup pelayanan publik. Adapun ruang lingkup pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, contohnya KTP, akte kelahiran, akte kematian, SIM, STNK, paspor, dan IMB. Yang kedua yaitu ada kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik,
misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, dan air bersih. Yang ketiga ada kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyelenggaraan jasa transportasi. Pengembangan kepemimpinan publik. Kesenjangan kepemimpinan dalam sektor publik karena terdapat nilai-nilai budaya yang hilang dalam memberikan pelayanan publik. Nilai-nilai dasar itu berupa kurangnya dedikasi terhadap nilai-nilai yang mendasari pelayanan publik dan kepentingan warga yang dilayani, sehingga ada kecenderungan pengembangan kepemimpinan sektor publik lebih kepada yang pertama, mengembangkan strategi yang komprehensif. Yang kedua, menyiapkan lembaga baru untuk mengembangkan kepemimpinan. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan manajemen kepemimpinan. Selanjutnya, studi kasus. Inovasi kepemimpinan daerah, studi kasus kepemimpinan Ridwan Kamil di Kota Bandung. Berdasarkan data dari IGI Indonesia Government Index pada tahun 2014 dari 34 provinsi yang diteliti mengenai tata kelola pemerintahannya, rata-rata daerah hanya mendapatkan nilai 3,55 dari nilai maksimal 10. Hal tersebut menunjukkan banyak daerah yang kinerja pembangunannya kurang bagus, sebaliknya hanya sedikit daerah yang menonjol dalam kinerja pembangunan. Hal demikian disebabkan karena manajer publiknya kurang inovatif. Di samping faktor kapabilitas individual, faktor politik juga mempengaruhi karena diusung oleh partai politik. Bukan hal mudah bagi pemimpin untuk menciptakan budaya dan gaya kerja yang berbeda dari pemimpin terdahulu. Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah muncul nama kepala daerah inovatif. Nama yang menonjol adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Berkat Ridwan Kamil, Kota Bandung disebut sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik se-Indonesia. Hal ini dikarenakan Ridwan Kamil menganut konsep Smart City, di mana Smart City digunakan untuk menyelesaikan masalah kota dengan menerapkan pemanfaatan ICT. Ridwan Kamil telah melakukan banyak inovasi dalam bidang pelayanan publik, birokrasi, lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia. Misalnya salah satu programnya menganut konsep Smart City. Ridwan Kamil membentuk 10 area prioritas Bandung Smart City, yaitu yang pertama Smart Government, yang kedua Smart Education, yang ketiga Smart Health, yang keempat Smart Transportation, yang kelima Smart Surveillance, dan keenam Smart Energy dan Smart Grid, ketujuh Smart Society, yang ke-8 Smart Payment, yang ke-9 Smart Commerce atau Smart Trading, dan 10 Smart Environment. Hidayatullah dan Teknik 2016. Dari sejumlah inovasi program yang dilakukan oleh Ridwan Kamil di Kota Bandung dan juga pemerintah di kabupaten dan kota lainnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait dengan pelaksanaan program inovasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkisar kepada detail bagaimana proses inovasi itu muncul dan dijalankan. Selain itu juga sejauh mana peran kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola daerahnya, termasuk faktor kunci keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan salah satu best practice dalam pembangunan daerah-daerah lainnya. Kepemimpinan inovatif yang diperlihatkan oleh Ridwan Kamil di Kota Bandung merupakan contoh sebagian kecil kepala daerah di Indonesia yang telah berhasil menunjukkan daerahnya melalui peningkatan pelayanan publik. Dalam menerapkan kepemimpinan inovatif untuk mewujudkan inovasi pelayanan publik, tentunya dibutuhkan berbagai persyaratan di dalamnya. Persyaratan kepemimpinan inovatif tersebut antara lain visioner dan memiliki kreativitas, penuh semangat dan percaya diri, memiliki orientitas dan tujuan pelayanan kepada masyarakat, kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pihak, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ramadhani 2015. Kesimpulan dari hasil video pembelajaran kami yaitu di era pemerintahan daerah yang implementasinya telah lebih dari 1 dasawarsa ini, ternyata pelayanan publik di mata masyarakat masih menjadi ukuran utama untuk melihat keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi publik. Itu semua karena pelayanan publik yang seharusnya wajib diberikan kepada warga masyarakat dengan biaya terjangkau, mudah, dan tidak berbelit-belit serta transparan dan akuntabel belumlah dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak dijumpai pelayanan publik yang implementasinya ke masyarakat belum dirasakan kemanfaatannya oleh warga masyarakat. Di mata sebagian masyarakat, pelayanan publik masih dianggap sebagai barang mahal, karena untuk mendapatkannya memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya
dituntut untuk mampu menggerakkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di organisasi publik yang dipimpinnya, memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, maka akan berdampak pada peningkatan dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui program kerja yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Sekianlah hasil dari video pembelajaran kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.